Oke, kita lanjutkan lagi di contoh ya, contoh soal. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-rata mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan CSS mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Nah, kita akan jawab soal berikut ini ya. Langkah pertama, kita merumuskan hipotesa. Nah, hipotesa di sini menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan ya. Nah, ada kata sama dengan, otomatis H0 sama itu H0, mu sama dengan 13,17%, maka H alternatifnya mu tidak sama dengan 13,17%. Jadi karena dia menggunakan sama dengan, maka ini adalah uji dua arah. Nah, langkah kedua, menentukan taraf nyata. Nah, di sini taraf nyatanya adalah 5%. 5% kalau didesimalkan 0,05. Karena ujinya dua arah, maka Z-nya itu alfanya harus dibagi dua karena ada kiri dan kanan. Maka alfa bagi 2 itu sama dengan tadi 5% tadi 0,05 ya, bukan ini 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025. Maka ingat luas kurvanya itu kan adalah 1 ya. Luas kurva itu seperti ini kalau saya gambarkan ya. Ini setengah karena ini 2, maka di sini 0,5 setengah dikurangi 0,25 0,025 itu sama dengan 0,475. Nah, 0,475 ini kita lihat di tabel Z itu nilainya 1,96. Nah, langkah yang ketiga adalah melakukan uji statistik. Nah, kita lakukan uji statistik dengan masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X rata-rata kurang mu dibagi standar deviasi sama dengan X rata-rata kurang mu dibagi S dibagi akar N. Itu sama dengan tadi X rata-ratanya 11,39 dikurangi rata-rata populasinya 13,17 dibagi standar deviasi tadi 2,09 dibagi jumlah sampelnya 36, maka didapat nilai Z-nya min 5,11. Nah, tadi dapat 1,96 tuh dari mana? Nah, kayak kita lihat tadi nilainya kan 0,475. Nah, ini kita lihat ini 0,475 ya, ini berada pada Z 1,9 dan di sini 6 ini. Nah, dia berada pada ini. Makanya tadi yang nilai 4,750 itu nilainya adalah 1,9, posisinya di ini 6,96. Jadi 1,96. Ya, jadi tadi dapat itu 1,96 dapat dari mana ya? Dari sini. Jadi kita lihat nilai yang 4,75, terus lihat posisinya di Z 1,9 di 0,06, jadi 1,96. Oke, kita lihat lagi. Nah, langkah keempat menentukan daerah keputusan. Nah, kita gambarkan seperti ini kurvanya. Nah, tadi karena dia ujinya dua arah, otomatis ujinya ke kiri dan ke kanan. Tadi kita udah mendapatkan nilai Z yang dari tabel itu adalah 1,96.
Jadi kalau sebelah kiri itu otomatis negatif 1,96, sedangkan kanan 1,96. Terus kita dapat nilai Z tadi kita dapat min 5,11. Nah, min 5,11 otomatis kan berada di daerah sini, bukan sebelah sini ya, karena ini min 5,11 otomatis dia berada sebelah sini. Nah, karena dia berada daerah sini, dia berada di daerah penolakan H0. Jadi H0 ditolak. Ya, dia berada di daerah penolakan H0. Maka langkah kelima atau mengambil keputusan, nilai uji Z itu ternyata terletak pada daerah menolak H0. Jadi menolak H0 atau H alternatif yang diterima, artinya bahwa tidak terdapat bukti, itu menyatakan bahwa rata-rata investasi itu sama dengan 13,17% tidak terbukti, tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Jadi rata-rata investasi itu tidak sama dengan 13,17%. Jadi tidak terbukti atau H0 ditolak. Nah, misalnya lagi contoh, misalnya PT Matahari mengembangkan sistem pengamanan untuk menurunkan tingkat pencurian. Perusahaan menekankan bahwa pencurian tidak boleh lebih dari 5 kali sehari. Selama pengamatan 30 hari, ternyata angka pencurian masih tinggi, yaitu 6 kali dengan standar deviasi 4. Taraf nyata 5%. Apakah target perusahaan tersebut tercapai? Kita lihat jawab ya. Langkah pertama, menyusun hipotesis. Nah di sini pernyataannya bahwa tidak boleh pencurian lebih dari 5 kali. Kalau tidak boleh lebih, otomatis harus kurang dari 5. Maka hipotesisnya H0 mu lebih kecil dan sama dengan 5, maka H alternatifnya mu lebih besar dari 5. Nah, karena di sini mu-nya yang H alternatifnya itu lebih besar dari 0, maka ujinya ke kanan. Jadi kita akan melakukan pengujian ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya langkah kedua menentukan taraf nyata. Nah, karena ini adalah uji satu arah sebelah kanan ya, maka nilai kritisnya Z sama dengan, ini alfanya 5% ya, 0,5 dikurang 0,05 dapatnya 0,450. Nah, 0,450 ini kalian lihat lagi di tabel Z. Nah, di tabel Z itu nilai 0,40 itu adalah 1,65. Itu bisa kalian lihat di tabel ya. Nah, langkah ketiga uji statistika. Nah, langkah ketiga, kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X bar kurang mu dibagi standar error. Nah, di sini standar rata-rata sampelnya 6 dikurangi 5 dibagi 4 bagi akar 30 didapat nilai Z-nya 1,36. Langkah keempat selanjutnya menentukan daerah keputusan. Nah, di sini tadi nilai Z-nya, Z yang tabel itu 1,65. Kita gambarkan di sini 1,65 karena sebelah kanan ya. 1,65, kemudian Z hitungnya atau Z statistiknya 1,36. Kalau 1,36 otomatis berada di daerah sini. Nah, otomatis dia berada di daerah yang ini, daerah tidak menolak H0 atau H0 diterima. Maka langkah kelima mengambil keputusan. Nah, nilai uji Z terletak pada daerah tidak menolak H0 atau H0 diterima. Jadi artinya apa? Bahwa ternyata tingkat pencurian itu memang di bawah 5 kali sehari sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel. Jadi ini kalau kita rumus Z-nya kalau kita mencari mencari nilai Z dengan menggunakan proporsi.
Nah, contohnya kita lihat, yang punya buku bisa lihat di 13.3. Ini diketahui proporsi bank sehat 80%, berarti yang tidak sehat itu kurang dari 80% atau 20%. Taraf nyatanya di sini adalah 1%. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% BPR itu dinyatakan sehat. Apakah pernyataan lebih dari 80% BPR sehat itu cukup bukti? Kita lihat jawabannya. Pertama, ingat ya, semuanya mengikuti 5 langkah ya. Pertama, perumusan hipotesis. Nah, di sini H0 di sini P proporsinya itu lebih besar sama dengan 0,5%. Tadi katakan kan sehat itu lebih dari 80%, maka di sini lebih besar sama dengan 0,8, maka H alternatif lawannya ya P lebih kecil dari 0,8. Nah, tanda lebih kecil ini pada H alternatif ini menunjukkan arah ke kiri. Jadi kita akan uji ke sebelah kiri. Ujinya satu arah. Kedua adalah menentukan taraf nyata. Nah, karena alfanya 0,01, maka nilai Z 0,5. Ingat ya, setengah ya, karena kurva dibagi 2. Setengah yaitu 0,5 dikurang 0,01 dapatnya 0,499. Nah, 0,499 yang mendekati ini kita lihat di tabel Z. Nah, di sini nilainya 2,33. Nah, karena dia sebelah kiri, maka dia gunakan negatif 2,33. Selanjutnya, angka ketiga, uji Z, kita masukkan ke dalam rumus. Z sama dengan P kecil kurang P besar dibagi akar dari P besar kali 1 kurang P dibagi dengan N. Jadi sama dengan 0,78 dikurang 0,8 dibagi akar dari 0,8 kali 1 kurang 0,8 dibagi 43, sampelnya 43, maka didapat nilai Z-nya min 2,22. Nah, sekarang menentukan daerah keputusan. Tadi nilai Z tabelnya itu 2,33 nih. Min 2,33 sebelah sini. Nah, kemudian tabelnya tadi statistiknya Z-nya itu dapat min 2,22. Nah, kalau min 2,22 otomatis sebelah sini. Nah, min 2,22 itu dia berada di daerah tidak menolak H0 atau H0 diterima. Maka yang kelima, pengambilan keputusan dengan memperhatikan daerah keputusan, nilai Z-nya min 2,22 lebih besar dari min 2,33, maka nilai Z berada di daerah tidak menolak H0 atau dapat disimpulkan H0 diterima karena tidak cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat dikatakan bahwa lebih dari 80% itu BPR itu dalam kondisi sehat. Jadi 80% Bank Perkreditan Rakyat itu dalam keadaan sehat.